Terinspirasi dari Turki, di mana sampul agenda dibuat dengan lukisan menggunakan tinta dari empedu sapi, DB Leather mencoba berinovasi menggunakan kulit sapi yang diberi sentuhan lukisan dengan teknik watercolor base atau pewarna berbasis air yang nyaris tak menyisakan limbah. Didirikan sejak tahun 2012, produk-produk DB Leather ini digadang-gadang merupakan produk dengan inovasi pertama menggunakan watercolor base satu-satunya di Indonesia. Desainnya yang terbatas dengan satu motif pada satu produk membuat setiap koleksinya memiliki nilai tersendiri. DB Leather milik Bayu Ratnadini ini hingga saat ini laris di pasaran. Dalam prosesnya, Ayu yang sering disapa mengungkapkan kulit sapi yang telah melalui proses penyamakan dicelupkan ke air yang sudah diberi color base dan dilukis agar motifnya beragam dan tidak pasaran. Setelah selesai menggunakan pewarna water base, kulit sapi yang sudah diberi warna akan melalui proses pencucian, pengeringan, dan dilanjutkan ke pemanasan. Tak hanya itu, produknya juga sudah diuji secara laboratorium, di mana produk DB Leather ini kuat terhadap asam, basah, panas, gesekan, serta terhindar dari kelunturan. Tidak ada limbah industri yang dikeluarkan, tidak mencemari lingkungan dan ramah lingkungan gitu. Jadi kita juga ikut mengkampanyekan isu go green kayak gitu. Jadi kayak sustainable product juga gitu. Untuk harganya pun sangat bervariasi dan yang pasti ramah di kantong, bahkan bagi para mahasiswa. Untuk harga, produk DB Leather mulai dari kreasi dompet ataupun aksesoris dengan harga Rp75.000 hingga Rp200.000. Untuk pouch sesuai ukuran mulai dari Rp200.000 hingga Rp350.000. Tas kulit milik DB Leather mulai dari Rp350.000 hingga Rp2.000.000, tergantung pada kerumitan saat proses pembuatannya. Setelah trial by error dan itu alhamdulillah tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membuat si proses ini bisa berjalan dengan mulus gitu. Jadi si getah teragakan, si empedu sapinya ini kita ganti pewarnanya tersebut dengan memakai pewarna water base yang khusus untuk kulit. Karena ini ramah lingkungan, dalam arti si water base ini langsung menyerap ke pori-pori kulit sapi, jadi tidak meninggalkan residu atau sisa pewarnaan di air yang kita gunakan. Jadi nanti setelah kita selesai menggunakan pewarnaan itu, airnya akan bersih kembali ketika kita buang dan itu tidak mencemari lingkungan di sekitar kita. Kini, produk DB Leather tidak hanya dipasarkan di Indonesia saja, melainkan hingga ke mancanegara, salah satunya penjualan hingga ke Asia seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, bahkan hingga Amerika Serikat. Produknya juga mendapatkan penghargaan sebagai finalis terbaik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia pada ajang Pekan Puncak Apresiasi Indonesia tahun 2022. Di mana pada kesempatan tersebut, DB Leather mewakili kota Yogyakarta. Kami menjalani bisnis ini tentunya tidak mudah karena adanya berbagai macam persaingan yang ada di industri kulit. Untuk produk kami sendiri pemasarannya, selain kita lokal, kita juga sudah global, khususnya di ASEAN, Malaysia, Singapura, Brunei, dan juga USA. Untuk omset yang kami dapatkan per bulan itu mungkin sebelum COVID kami bisa mencapai di 60 juta per bulan, tetapi setelah COVID ini memang begitu banyak berpengaruh untuk penjualan di DB Leather sendiri. Nah, kira-kira kami mengalami penurunan sekitar 50% dari omset normal seperti biasanya. Selain kita juga ingin menjadi satu brand lokal yang bisa global gitu kan, ramah lingkungan, kita juga ingin sekali bisa membantu sesama, memberdayakan wanita-wanita sekitar, dan bahkan juga untuk memberikan pelatihan terhadap anak-anak remaja panti asuhan, di mana nanti untuk pemberdayaan perempuan ini kita berikan skill, keterampilan. Nah, nantinya kami ingin wanita-wanita ini bisa menjadi mandiri, membuka usaha sendiri yang nantinya akan menjadi mitra untuk kami gitu, dan mungkin dalam hal produksi. Nah, untuk anak-anak remaja panti asuhan ini nanti kita bisa memberikan mereka pelatihan skill untuk digital marketing yang nantinya membuat mereka mandiri, berdikari, dan bisa kita jadikan tim untuk pemasaran DB Leather.
Selain itu kita ingin berbagi ilmu kepada mereka, jadi nanti ke depannya kita bisa merasakan kesuksesan bersama. Nah, harapan saya ke depan juga untuk pemerintah bisa lebih memperhatikan UKM-UKM yang ada di Jogja dan tidak hanya memberikan mereka fasilitas, tapi juga harus diberikan juga dengan keterampilan atau skill. Jadi nantinya mereka juga bisa bertahan dan tidak tergantung lagi dengan pemerintah. Jadi pemerintah bisa memberikan UKM ini untuk bisa sampai naik kelas. Jika Anda tertarik, Anda bisa langsung melihat koleksinya yang didisplay di Hotel Phoenix, Jalan Sudirman nomor 9, Cokro Diningrat, Jetis, Yogyakarta.